Ledakan cahaya dari kebangkitan Steve belum sepenuhnya menghilang. Ketika langit tiba-tiba berubah gelap, awan berputar tidak wajar, petir ungu menyambar tanpa suara. Steve berdiri di tengah runtuhan desa, mata birunya masih menyala. Ia merasakan sesuatu yang salah, tanah bergetar di bawah kakinya. Retakan ungu mulai muncul di udara seperti kaca yang pecah di langit Minecraft. Dari celah itu terdengar suara jeritan monster. Portal raksasa perlahan terbuka. Zombie bermata putih jatuh dari langit. Enderman beraura gelap muncul di atap rumah yang tersisa. Desa yang belum sempat pulih kembali diserang. Steve menggenggam pedangnya erat. Jadi ini harga dari kekuatanku, gumamnya pelan. Tiba-tiba bayangan besar terlihat di balik portal. Mata merah menyala menatap dunia bawah. Herobrine muncul perlahan melayang di atas kekacauan. Sekarang perang yang sesungguhnya dimulai. Langit retak semakin lebar. Portal raksasa di langit semakin melebar. Petir ungu menyambar tanah menghancurkan sisa rumah desa. Dari dalamnya ratusan zombie bermata putih berjatuhan seperti hujan. Enderman beraura gelap muncul di setiap sudut memindahkan blok-blok tanah membuat desa semakin kacau. Steve melompat ke tengah kerumunan. Pedang birunya menyala terang. Sekali ayunan 3 monster terpental. Akan tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Desa terbakar, villager berlarian ketakutan. Tiba-tiba seekor monster baru turun dari portal. Zombie raksasa berlapis obsidian. Dengan mata putih menyala lebih terang dari yang lain. Tanah pun retak setiap kali ia melangkah. Steve terdiam sejenak. Bahkan dengan kekuatan barunya tekanan itu terasa berat. Di atas langit Herobrine melayang sambil tersenyum tipis. Berapa lama kau bisa bertahan sendirian, Steve? Steve mengangkat pedangnya lagi, napasnya berat. Namun di kejauhan nampak seseorang berdiri di antara api dan asap. Alex. Perang baru saja dimulai. Di tengah kobaran api di desa, Steve terlempar setelah menghantam zombie raksasa. Tanah retak di sekelilingnya. Saat ia bangkit, seseorang mendarat di hadapannya. Alex. Matanya Alex masih memancarkan sisa aura gelap, namun kali ini ada keraguan di dalamnya. Tanpa banyak kata, Alex menyerang Steve. Pedang mereka kembali beradu lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Steve menahan serangan tapi tidak membalas sepenuhnya. Bangun, Alex, ini bukan kamu. Untuk sesaat waktu seperti melambat aura. Gelap di tubuhnya Alex bergetar. Aku bisa mendengarmu, bisiknya pelan. Namun tiba-tiba energi ungu menyambar dari langit. Herobrine muncul di belakangnya mencengkeram Alex dengan kekuatan gelap. Ya, dia milikku. Alex berteriak kesakitan, matanya kembali kosong. Steve mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, ia terlihat marah bukan karena benci tapi karena ingin menyelamatkan. Di langit portal mulai berputar semakin cepat. Herobrine tersenyum. Kalau ingin dia kembali, datanglah padaku. Setelah ultimatum Herobrine, Steve meninggalkan desa yang hancur dan menuju pegunungan terpencil. Salju turun perlahan, angin berhembus kencang. Di puncak tertinggi ia menemukan bangunan kuno yang tertutup es, sebuah kuil tua yang terlupakan waktu. Begitu Steve melangkah masuk, obor-obor menyala sendiri. Dindingnya dipenuhi ukiran tentang perang kuno melawan kegelapan. Dan sosok bermata putih yang mirip Herobrine. Di tengah ruangan sebuah altar bercahaya berdiri. Di atasnya tergeletak pedang Nether Star, berkilau dengan cahaya biru murni. Saat Steve menyentuhnya, energi besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Penglihatan singkat, muncul dunia yang hancur dan dirinya berdiri sebagai harapan terakhir. Sebuah suara kuno bergema di dalam kuil. Hanya hati yang tidak dikuasai kebencian yang bisa memegang kekuatan ini. Steve menggenggam pedang itu erat. Di luar, langit tiba-tiba berubah merah.
Portal Herobrine semakin membesar. Steve menatap cakrawala. Aku datang untuk mengalahkan kegelapan, kau harus menjadi cahaya. Desa hampir rata dengan tanah. Monster masih berkeliaran di bawah langit merah. Di tengah kekacauan itu, Alex berdiri kaku, aura gelap berputar di sekelilingnya. Tiba-tiba cahaya biru membelah asap. Steve mendarat di hadapannya membawa pedang Nether Star yang bersinar terang. Aura biru dan ungu langsung bertabrakan menciptakan gelombang energi yang membuat monster terpental. Alex menyerang lebih dulu, gerakannya cepat dan tanpa ragu. Steve menahan setiap tebasan, kali ini bukan untuk melawan tetapi untuk mendekat. Alex, dengarkan aku. Diamond hitam di dada. Alex bergetar hebat, retakan kecil mulai muncul. Herobrine muncul di langit, wajahnya mulai kehilangan senyum. Cahaya pedang. Steve menyentuh diamond hitam itu. Untuk sesaat mata, Alex kembali normal. Aku masih di sini, bisiknya lemah. Namun energi gelap tiba-tiba meledak memisahkan mereka. Retakan di diamond semakin besar. Dan untuk pertemuan rata kalinya, kendali Herobrine mulai goyah. Ledakan energi memisahkan Steve dan Alex. Tanah retak di antara mereka. Diamond hitam di dada Alex kini penuh retakan berdenyut liar seperti jantung yang sekarat. Steve mencoba mendekat tapi setiap langkahnya tertahan gelombang energi gelap. Herobrine tertawa dari langit merah. Jika diamond itu hancur, dia juga akan hancur. Alex terjatuh berlutut, untuk pertama kalinya matanya sepenuhnya kembali normal. Air mata jatuh di pipinya. Steve, ini satu-satunya cara. Tidak, kita cari cara lain, teriak Steve. Jesus, apa? Alex tersenyum lemah, senyum yang sama seperti saat mereka membangun rumah dulu. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam diamond hitam itu. Energi gelap menyambar tubuhnya. Retakan semakin melebar. Steve berlari menerobos gelombang energi. Alex menghantamkan diamond itu ke tanah. Cahaya putih dan ungu meledak ke langit. Suara Herobrine berubah menjadi jeritan marah. Asap perlahan menghilang dan tubuh Alex tergeletak tak bergerak. Steve masih memegang tangan Alex ketika langit benar-benar kembali cerah. Angin berhembus pelan membawa sisa partikel cahaya dari ledakan tadi. Tiba-tiba tubuh Alex memancarkan kilau lembut cahaya putih kebiruan. Mata Alex terbuka perlahan. Alex menarik napas dalam-dalam seolah baru kembali dari tempat yang sangat jauh. Aku melihatnya. Dunia yang hampir hancur. Saat ia bangkit, tanda kecil berbentuk bintang bercahaya muncul di telapak tangannya bekas ledakan diamond hitam. Di kejauhan sisa portal tiba-tiba bergetar lagi. Retakan kecil muncul di langit. Steve merasakan energi yang berbeda. Lebih stabil dan lebih kuat. Alex menatap langit dengan tegas. Dia belum selesai. Cahaya di tangan Alex menyala selaras dengan pedang Nether Star milik Steve. Untuk pertama kalinya, kekuatan mereka terasa seimbang. Namun di balik awan, sepasang mata merah kembali menyala lebih besar dari sebelumnya. Langit yang baru saja cerah tiba-tiba retak kembali. Awan berputar membentuk pusaran raksasa. Steve dan Alex berdiri berdampingan. Cahaya biru dari pedang Nether Star dan cahaya putih dari tangan Alex menyala bersamaan. Portal di langit pecah terbuka. Dari dalamnya turun sosok raksasa Herobrine dalam wujud sejatinya. Tubuhnya menjulang setinggi gunung, mata putihnya menyala seperti 2 bulan di langit. Setiap langkahnya membuat blok-blok tanah melayang dan hancur. Jika aku tak bisa menguasai dunia ini, aku akan menghapusnya. Herobrine mengangkat tangan, retakan besar menyebar di seluruh langit membuat sebagian dunia seperti terpotong dari realitas. Steve melompat ke depan. Kali ini kita bersama. Alex mengangguk. Cahaya di telapak tangannya berubah menjadi busur energi murni. Gelombang kegelapan turun seperti badai. Steve dan Alex menerjang ke arah raksasa itu, 2 cahaya kecil melawan bayangan raksasa. Saat pedang Steve hampir menyentuh inti cahaya di dada Herobrine, layar dipenuhi kilatan putih. Kilatan putih menghilang,
Steve dan Alex kini berada di dalam pusaran energi sebuah ruang gelap di dalam tubuh raksasa Herobrine. Dindingnya seperti retakan realitas, berdenyut dengan cahaya ungu pekat. Di tengah ruang itu melayang sebuah inti kristal raksasa jantung kekuatan Herobrine. Herobrine muncul dalam wujud manusianya dan jauh lebih padat energi. Kalian masuk ke wilayahku, suaranya menggema dari segala arah. Gelombang kegelapan menyerang bertubi-tubi. Steve menebasnya dengan pedang Netherstar, menciptakan jalur cahaya biru. Alex menembakkan panah energi putih menghantam retakan inti kristal. Setiap serangan mereka membuat inti itu retak sedikit demi sedikit. Namun Herobrine bergerak secepat bayangan menyerang Steve dan menjatuhkannya keras ke dinding energi. Alex berteriak dan berdiri di depan Steve. Kita akhiri ini bersama. Steve bangkit, cahaya biru dan putih mereka menyatu membentuk satu gelombang energi besar. Mereka melompat bersamaan menuju inti kristal saat pedang dan panah hampir menyentuh pusatnya. Herobrine tersenyum tipis. Inti itu tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat. Inti kristal berubah hitam pekat, ya. Herobrine tertawa yakin bahwa ia tak terkalahkan. Namun cahaya biru dari pedang Netherstar dan cahaya putih dari tangan Steve tidak padam. Justru semakin terang. Steve menggenggam pedangnya lebih erat. Ini bukan tentang kekuatan, Alex melanjutkan. Ini tentang pilihan. Cahaya mereka menyatu berubah menjadi sinar besar yang menembus kegelapan inti kristal. Retakan menyebar cepat ke seluruh ruang dimensi. Herobrine mencoba menahan tapi tubuhnya mulai pecah seperti bayangan terkena matahari. Tidak, ini tidak mungkin. Dengan satu teriakan terakhir, Steve dan Alex melepaskan gelombang energi penuh. Inti kristal hancur. Seluruh dimensi runtuh menjadi cahaya putih. Ketika Steve dan Alex terbangun, mereka sudah kembali di desa. Langit biru bersih. Portal menghilang. Tidak ada lagi aura gelap. Untuk pertama kalinya, dunia benar-benar sunyi. Alex tersenyum kecil. Ini sudah selesai. Di kejauhan tidak ada mata merah. Tidak ada bayangan. Herobrine benar-benar lenyap. Kegelapan mungkin kembali suatu hari nanti, tapi hari ini cahaya menang.